Loh, kok belakangan ini gampang capek ya? Mood jadi nggak karuan, tidur nggak nyenyak, badan rasanya lemes terus. Padahal nggak ada aktivitas berat, makan juga nggak macem-macem. Kalau bapak ibu usia 60 tahun ke atas pernah ngerasain hal-hal kayak gitu, bisa jadi penyebabnya bukan sekadar faktor usia. Tapi ada satu hal yang sering luput diperhatikan, yaitu kondisi hormon dalam tubuh kita. Saat usia sudah memasuki kepala 6, tubuh kita mengalami berbagai perubahan, terutama dalam sistem hormon. Mungkin ada di antara kita yang merasa lebih cepat lelah, suasana hati mudah berubah, tidur pun jadi kurang nyenyak, atau tiba-tiba berat badan naik padahal makan biasa aja. Nah, sebagian besar dari semua itu bisa jadi karena hormon yang enggak seimbang. Tapi tenang, kabar baiknya, ada banyak makanan alami yang bisa bantu menstabilkan hormon kita, khususnya buat para lansia usia 60 tahun ke atas. Hari ini, kita bakal ngobrolin jenis-jenis makanan terbaik yang bisa bantu tubuh kita tetap seimbang, bertenaga, dan tentunya bikin kualitas hidup kita jadi lebih baik. Jadi, siap-siap catat ya, karena ini bukan cuma soal makanan biasa, tapi makanan yang bisa jadi sahabat hormon kita setiap hari. Pertama, kita mulai dari makanan yang paling sering ada di dapur, tapi sering diremehkan, yaitu alpukat. Buah yang satu ini bukan cuma enak dijadikan jus atau campuran roti panggang, tapi ternyata mengandung lemak sehat yang luar biasa bagus untuk hormon. Lemak tak jenuh tunggal dalam alpukat membantu tubuh memproduksi hormon dengan lebih seimbang, terutama hormon-hormon yang berkaitan dengan stres dan energi, seperti kortisol dan estrogen. Jadi, makan alpukat secara rutin bisa bantu kita merasa lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan punya energi yang stabil sepanjang hari. Lanjut ke makanan kedua, yaitu telur. Makanan sederhana yang satu ini sebenarnya adalah sumber protein dan lemak sehat yang sangat bagus. Kuning telurnya, yang sering dijauhi karena dianggap tinggi kolesterol, justru mengandung kolin dan vitamin D yang penting banget buat kestabilan hormon. Selain itu, telur juga kaya akan asam lemak omega 3 yang bantu melawan peradangan dan menjaga kerja otak tetap prima. Jadi, kalau bisa, konsumsi telur 2-3 kali seminggu bisa jadi pilihan bijak untuk jaga keseimbangan hormon kita. Nah, sekarang kita masuk ke makanan yang rasanya gurih dan sering jadi camilan sehat, yaitu kacang-kacangan dan biji-bijian, seperti kacang almond, kenari, biji bunga matahari, dan biji labu. Makanan-makanan ini kaya akan seng, magnesium, dan vitamin B6. Semua nutrisi yang sangat dibutuhkan tubuh untuk produksi hormon-hormon penting, seperti testosteron dan serotonin. Selain itu, kacang-kacangan juga punya serat tinggi yang bantu pencernaan tetap lancar. Pencernaan yang sehat itu penting banget, karena sistem pencernaan adalah pusat produksi hormon kita juga. Kalau perut sehat, hormon pun ikut bahagia. Jangan lupa juga dengan sayur-sayuran hijau, terutama brokoli, bayam, dan kale. Sayuran ini mengandung senyawa khusus yang bantu tubuh membersihkan kelebihan hormon, seperti estrogen berlebih yang bisa mengganggu keseimbangan. Selain itu, sayuran hijau penuh dengan antioksidan dan zat antiinflamasi yang bantu tubuh tetap sehat dan bebas dari stres oksidatif. Jadi, jangan ragu buat isi piring makan dengan sayuran hijau setiap hari. Berikutnya, kita punya ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan makarel. Ikan-ikan ini mengandung omega 3 yang bukan cuma bagus buat jantung, tapi juga luar biasa untuk hormon. Omega 3 membantu mengurangi peradangan dalam tubuh, meningkatkan fungsi otak, dan mendukung produksi hormon bahagia seperti serotonin dan dopamin. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang rutin makan ikan berlemak punya suasana hati yang lebih stabil dan risiko depresi yang lebih rendah. Masih ada lagi yang nggak kalah penting, yaitu buah beri seperti stroberi, blueberry, dan raspberry. Buah-buahan kecil ini penuh dengan antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan,
termasuk sel penghasil hormon. Kandungan seratnya juga tinggi, yang berarti membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Dan kita tahu, gula darah yang stabil itu artinya hormon insulin pun ikut stabil, yang sangat penting, terutama buat lansia. Selanjutnya ada yogurt tanpa gula atau kefir. Makanan fermentasi ini kaya akan probiotik, yaitu bakteri baik yang bantu jaga keseimbangan flora usus kita. Dan seperti yang tadi kita bahas, usus yang sehat itu sangat berkaitan dengan keseimbangan hormon. Jadi kalau setiap hari bisa konsumsi 1 mangkuk kecil yogurt atau kefir, itu bisa bantu banget buat menyehatkan pencernaan sekaligus hormon kita. Selain itu, kita nggak boleh lupa sama minyak zaitun murni. Minyak yang satu ini kaya akan antioksidan dan lemak sehat yang membantu tubuh mengurangi peradangan dan mendukung kerja hormon secara keseluruhan. Bisa dipakai untuk menumis, salad, atau diteteskan sedikit ke makanan. Rasanya enak, manfaatnya banyak. Dan ini dia satu lagi yang mungkin mengejutkan, coklat hitam. Tapi ingat ya, pilih yang kandungan kakaonya tinggi, minimal 70%. Coklat hitam punya kandungan magnesium yang sangat tinggi, yang bisa bantu mengurangi stres dan meningkatkan hormon serotonin secara alami. Jadi, kalau lagi butuh camilan, sepotong kecil coklat hitam bisa jadi pilihan yang bukan cuma enak, tapi juga sehat buat hormon. Nah, buat teman-teman lansia, penting juga untuk menghindari makanan yang justru bikin hormon jadi kacau, seperti makanan tinggi gula, makanan olahan, dan gorengan. Makanan-makanan ini bisa bikin lonjakan gula darah, menyebabkan peradangan, dan akhirnya membuat hormon jadi tidak seimbang. Kalau bisa, perlahan-lahan kurangi konsumsi makanan seperti ini dan ganti dengan makanan yang lebih alami dan utuh. Selain makanan, jangan lupakan pentingnya minum air putih yang cukup, istirahat yang berkualitas, dan menjaga aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki atau senam pagi. Semua itu akan bekerja sama dengan makanan-makanan tadi untuk membuat sistem hormon kita tetap harmonis dan sehat. Jadi, untuk teman-teman lansia usia 60 tahun ke atas, ingatlah, usia boleh bertambah, tapi semangat hidup dan kualitas kesehatan bisa tetap terjaga. Salah satunya dengan memperhatikan apa yang kita makan setiap hari. Makanan bukan cuma soal kenyang, tapi juga soal keseimbangan, kekuatan, dan ketenangan jiwa. Terus semangat menjaga kesehatan, terus belajar hal baru, dan terus berbagi inspirasi. Karena hidup yang sehat dan bahagia itu bisa kita mulai dari pilihan sederhana di piring makan kita setiap hari. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi versi terbaik dari diri kita setiap hari.